dipersembahkan oleh Oke guys, kali ini kita lagi ada di Coffee Brew. Orang-orang yang kesini tuh pasti kalangan jet setters ya kan. Kita bakalan red outfit salah satu pengunjung di sini. Red outfitnya Mas, boleh kita tahu? Oh, boleh. Tapi ya nggak ada maksud apa-apa ya. Oke. Kalau dari atas kebetulan rambut dari sananya ya. Kalau untuk kacamata ini kado dari bokap, waktu bokap dari Paris. Oleh-olehnya kacamata. Harganya itu sekitar 18,5 juta. 18 juta kacamatanya aja guys, 18 juta. Iya karena kalau dibuka begini soalnya. Terus kalau kalungnya. Oh iya, kalau kalung, gelang itu biasa nyokap itu selalu ngajarin untuk investasi di emas ya. Oh iya, betul. Jadi buat kalung dua ini itu sekitar 68 juta gitu. Gelangnya? Gelangnya ini 23 juta. Ingat ya, kalung 68 juta, Iya. Gelang 25 juta ya? 23. 23 juta. Oh ya. Jam ini Udah ada di warisan sana ya? dari bokap sekitar Oke. 200 juta. Waduh, 15 jam menit warisan lagi ya. lah. Aku di sana ya. Gila ya. Oke, insya Kayaknya Allah. bajunya ini pasti mahal Assalamualaikum. banget nih, limited edition kan ya? Nah, ini kalau baju merek yang dibanting pecah tau Mas? Hah? Apaan tuh Mas yang dibentuk pecah? Gucci. Iya, benar Gucci ya. Iya. Ini waktu bokap ke Itali katanya ini lagi keluaran terbaru, harganya sekitar 18,5 juta katanya. 18 juta setengah Iya, buat sehelai baju. Iya. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten teh. Wabarakatuh. Aduh, udah lama pastinya. Lumayan 30 menitan di sini. Aduh, Kamana jadi wae kayak sih? obat nyamuk ya. Kasihan banget. Dari dulu sampai sekarang ini nggak berubah nih. Masya Kelihatannya Allah, kayak Masya masih Allah. tetap aja. Masya Allah, 21 tabarakallah, tahun. hatur nuhun, maksud 1 tahun. Ya, nenek. Nah, ini nih. Minum dulu. Allah. Ini Teh Luki dari tadi udah nungguin tahu Kang. Iya, Ayo, ya ayo, Teh. Masya Allah, hatur nuhun sayang, terima kasih. Ini mestinya minum duluan. Iya kan Jadi aku nunggu teh sambil minum, sambil ada Apa kan kue-kue. Dewi juga tadi. Ya Kue-kue, maaf lemper teh ya, gitu nasi bakar. 9 teh. Jadi makan gede ya. 9.10 airnya ya. 9:10. Teh, ini kan kebenaran nih ada Teh Luki Resa kan beliau ini mengalami pengalaman ya dari berbagai pertunjukan, berbagai kota dan lain-lain. Jadi saya tuh tadi lagi lihat ada yang lagi flexing. Kalau dulu gimana sih pamer zaman dulu tuh? Kalau zaman dulu kan biasa tuh ada tetangga beli mobil baru ya kan, itu kan sudah tidak langsung, ayo naik mobil saya Oh, yuk, pamer gitu kan, kan, ya kan. Terus Lebaran aja kan kita pakai baju baru, iya. kan flexing. Kalau dulu Teh Luki Resa pamer juga. Pamer suara aja. Kalau itu mah Iya juga sih, ada juga saya kayak dulu gitu ya, tanpa tidak Ya, terasa. Kalau tidak sekarang terasa loh. istilahnya kan flexing gitu ya. Kalau dulu mana tahu kita flexing ya. Betul. Pokoknya baru pengen diliatin orang Ya gitu kan. gini ya. Sepatu baru diliatin orang. Gitu. kalau yang namanya artis ya mungkin beda ya. Selama dia itu untuk karirnya, untuk hal-hal yang tadi tuntutan panggung dan lain-lain, saya kira positif-positif aja kalau seperti itu ya. Ya itu kan sebenarnya untuk promosi diri ya, artinya kan memang kalau kita sebagai seorang public figure kemasannya biasa, orang ngeliat oh gitu doang, itu kan juga jadi serba salah ya. Iya, betul, Jadi betul, memang kita Teh. harus bisa membawa diri Iya, dalam iya, arti bukan berarti mau pamer atau bawa apa tidak, tetapi ya menjadi diri kita sendiri. Ini gitu mungkin loh. itu ya, Teh. Mungkin ini proporsional. Jadi memang pada tempatnya flexingnya Nah, itu gitu. dia, Pamernya tuh pada tempatnya memang di panggung ya harus dipamerin. Pamer, lah. diliatin sama orang. Harus dilihatin sama orang karena kan semua mata menuju gitu, ya kan? Nah, tapi yang jadi negatif kalau seandainya si artis tersebut akhirnya maksa ya. Nah itu dia yang sedihnya begitu ya. Jadi maksudnya memaksakan diri sehingga merugikan diri sendiri.
kalau menurut aku sih. Kalau saya lihat nih kenapa ya oh mungkin karena sosial media ya, jadi fenomena Nah, itu dia flexing juga. itu bisa oleh semua. Kalau dulu kan hanya artis-artis lah. Betul. Ngapain betul. orang biasa Karena sekarang flexing? semua udah bisa menikmati, maksudnya sosial media itu dinikmati semua kalangan, semua golongan. Orang itu kadang-kadang dia merasa lebih baik dari yang lain. Ya, Dia kemudian menjadi merendahkan yang lain. Nah ini yang kemudian jadi negatif Itu sebetulnya. Iya, masalah flexing ini kan begini ya. Kalau kita lihat al-hakumut takatsur misalnya, bermegah-megahan ya, yang sampai dia lupa, sampai dia berbangga-bangga masuk ke dalam kubur. Artinya apa? Allah tuh ingin ngingetin bahwa orang yang terlalu mencintai dunia, hubud dunia, seringkali dia lupa bahwa sebetulnya apa? Sebetulnya dunia ini sebetulnya hanya permainan tipu daya gitu. Ini yang jadi permasalahannya gitu. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul gurur gitu. Jadi bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya senda gurau kata Allah tuh. Artinya ini hanya ujian. Yang namanya harta ada yang dititipin banyak, ada juga yang enggak gitu. Betul. Nah, disitulah kadang-kadang mereka lupa semuanya. Ketika lupa terlalu kemudian mencintai itu, tahu-tahu sakaratul maut datang. Wah, nauzubillah min dzalik tuh. Tumalatus aluna yauma idzin anin naim. Semuanya akan ditanya sama Allah terhadap nikmat yang telah diberikan. Iya. Nah, karenanya kalau kita lihat ya betapa flexing tadi, pamer tadi itu tentu harus benar-benar proporsional. Harus benar-benar oke, ini dalam konteksnya kita promosi ya tentu harus bagus. Ya kayak kita nih. Ini kan sebetulnya Islam itu sangat mengedepankan yang namanya keindahan. Betul. Jadi Allah itu menyukai yang indah-indah. Karenanya ciptaan Allah itu indah semuanya. Gitu. Nah, karenanya kita itu juga harus memantaskan diri, harus kemudian kalau ketemu orang menghargai dengan dengan berpakaian yang pantas, yang rapi. Tapi tidak kemudian dengan niat menyombongkan diri kan gitu. Nah, Teh, kalau menurut Teh lebih bagus dulu apa sekarang sih kalau di dalam dunia artis? Oh iya dong, ya kan? Kan Aku juga penasaran. Teh. Aduh. Nggak pernah ngerasain. Kalau dulu kan TV-nya cuma beberapa gitu, cuma Iya. satu ya TV RI. Saya waktu itu waktu mulai karir itu baru cuma ada satu TV RI. Jadi memang Iya, betul-betul artis-artis zaman dulu tuh benar-benar digojok. selektif banget untuk bisa sekali. masuk TV. Ya kan nggak kayak sekarang ya Kang. Semua sekarang bisa jadi artis, bisa bikin konten sendiri ya. Iya, rekaman pun kalau salah satu diulang lagi dari awal. Udah setengah lagu diulang lagi. Aduh. Sekarang kan sudah nyambung yang jadi. Teh ini dulu tuh lady rocker, tahu nggak? Masya Allah, tabarakallah. awalnya di Bandung. Beliau ini lady rocker yang satu hari saya kemudian mendengarkan betapa lantunan bacaan Al-Qur'annya bagus. Masya Allah. Kang Erik mah gitu. Enggak lah. Makanya saya waktu itu ingat Bisa ya, belajar. di salah satu televisi saya minta, Teh, ayo dong baca beberapa ayat gitu. Agar supaya apa? Supaya artis-artis ini terpacu, terinspirasi bahwa artis yang lainnya berani loh baca Al-Quran di TV gitu. Ayo, yang lain baca. Oke lah ada 1-2 salah gitu ya, tidak masalah, nanti kita kemudian luruskan. Tapi keberanian itu yang membuat mereka nanti tambah belajar kan gitu. Kalau flexing seperti itu boleh nggak? Boleh ya. Ya itu mah bukan flexing yang negatif, tapi itu dalam arti syiar, mengajak orang untuk berbuat kebaikan yang sama. Nah, program The Journey of K ini adalah program syiar. Jadi kita itu insya Allah akan selalu mensyiarkan nilai-nilai Ya kebaikan. Allah, terima kasih udah diundang loh. Alhamdulillah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Journey of King. Alhamdulillah, Kang Erik Yusuf. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah, semakin menarik ya kita pembicaraan hari ini karena
Kang, Siapa aku mau dulu nanya dong? dong. Oh boleh dong. Tanya sendiri pasti jawab Dari sendiri. tadi tanya terus kan, aku ditanya terus, nanya sekarang mumpung ada Kang Erik nih. Oke. Jadi kan satu nih, ada flexing orang yang suka berbagi uang kepada siapa aja dia yang lewat iya, banyak tuh. lewat dia. Ya. Terus sini saya mau kasih, sini mau kasih. Iya, iya, iya. Ada juga bukan Indonesia aja, di Dubai, di luar Iya, negeri iya, juga iya. ada tuh setiap Iya, lewat. iya. Do you know me? Yes. Iya. Do you follow me? Terus dilihat, oke, I give you money, dia selesai lewat. Itu gimana sih hukumnya Kang? Bagus gak? Positif gak? Gini ya, sebetulnya kalau kita lihat ada konsep yang namanya mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin artinya bagaimana Allah ingin kita beribadah. Ya kan wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi Allah itu ingin kita itu beribadah dengan cara yang mukhlis. Mukhlis itu artinya orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya kholaso. Kholaso itu murni. Jadi mukhlis itu orang yang memurnikan. Mukhlisina lahuddin adalah orang yang memurnikan agama. Agama itu din, kalau kita tasrif danaya dinu itu artinya agama itu ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Jadi mukhlisina lahuddin adalah orang Iya. yang berupaya memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Nih ya, kuncinya ya. Oke, sekarang lihat itu kita masukkan ke dalam bab apa? Sodakoh misalnya. Sudah kok. Sodakoh itu, apakah itu murni dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah atau tidak? Nah itu kan bergantung niat. Kita kan nggak bisa mengambil judgmental langsung bahwa ini nggak murni, ini murni. Kan itu bergantung bisa. niat Iya, dia iya, betul. bagaimana dengan Allah. Dengan Allah. Tapi kita hanya bisa menduga dengan cara seperti ini. Oh Baik mungkin kalau itu berbagi. seperti apa? Kurang baiklah atau bagaimana? Nah karenanya cari cara yang cantik. Bukan yang baik saja, tapi harus yang cantik, yang indah, yang mempesona. Agar supaya orang terinspirasi dengan siarnya. Kan dia siar maksudnya. Ingin mengajak orang-orang dalam kebaikan. Tapi dengan cara yang baik, insya Allah kita bisa kemudian tergerak hatinya. Tapi kalau dengan cara yang kita merasa bahwa ini mah ngonten doang lah. Iya, betul. Nah kita kan nggak akan tergerak. Tapi tetap dapat pahala gak kayak gitu? Itu Kalau dia. yang tahu lah ya. Itu dia masalah pahala itu bergantung apa? Ya, Inamal ya. amalu Biniat. biniyat. Pahala itu bergantung dari niatnya. Betul, betul. Ya kan? Kalau dia berniat memang tadi memurnikan karena ketaatannya, insya Allah. Kan kalau sedekah juga boleh secara langsung, boleh dengan Itu diam-diam ya. dia. Makanya sodakoh juga ada yang termasuk Terang-terangan. ria, ada yang termasuk siar. Jadi ada yang terang-terangan itu mengajak semua. Misalnya kita ada urusan yang penting nih, bencana ini, Palestina dan lain-lain. Ayo sama-sama. Oke. Oh kan terang-terangan Ya, kita. terang-terangan. Tapi ada yang kemudian, ini kasihan orang gitu ya, tetangga kita pengen bantu. Kalau kita bantu dia juga udah malu. Apalagi kita bicarakan sama orang-orang, dia kita bantu loh, tambah malu dong. Benar, gitu. Kang. Nah, itulah Setuju. yang mesti kita share atau kita rahasiakan atau kita sembunyikan. Nah sebetulnya semudah itu. Iya. Nah karenanya masalah flexing saya kira bergantung kembali ke niatnya, Iya, iya. caranya dan aturannya. Betul. Niat lillahi ta'ala, caranya insya Allah i'tiba Rasulullah SAW, aturannya aturan yang tidak melanggar Al-Quran. Insya Allah. Udah paham banget tuh saya sekarang dapat ilmu, udah silaturahmi. Terima kasih banyak yang udah Allah, diundang di sini ya. saya yang dapat rezeki nih. Aku udah banyak ilmu Kedatangan banget. Teknik Resa. Jangan Nungguin dari Ya tadi. saya jangan Mohon lupa maaf nanti ya. inget lagi Kak Erik, undang saya lagi. Siap, Insya Teh Allah. Luki. Oke lah. Karena Teh saya Luki masih ada jangan acara bosan-bosan lagi nih. dengan kapok-kapok. Aduh, terus harus Kelihatan memang pengacara seperti ini. Pamit ya, Baik, pamit baik. duluan. Terima kasih, terima kasih. banyak. Nuhun Terima kasih ya, banyak. Hatur nuhun jazakillah pisan, hatur nuhun. khair. Nanti aku anterin ke bawah. Boleh Waalaikumsalam. anterin ya sayangnya. Anterin. Sebentar ya Kang. Ya. Mereka diminum. Minum dulu, minum dulu. Pamali, pamali. Pamali. Bismillahirrahmanirrahim. Tah. Nah, alhamdulillah. Pisan. Siap. Terima kasih. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dipersembahkan oleh Silakan masuk Pak Joko. ini Jadi ini nih Kang, Crazy Rich kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Aduh, warahmatullahi silakan wabarakatuh. Pak. Ya, iya, iya. Waduh, Pak
Pak Joko nih udah ditunggu-tunggu nih kita. Nadira nih bilang, nih tamunya Kang Erik sekarang nih spesial banget Pak Joko ini karena pertama membangun jalan. Masya Allah ya, Panjangnya Kang. berapa panjang? Berapa panjang ya, Pak? Saya juga kurang tahu. Pokoknya Jadi saya lupa kalau di sini ini. aduh, lupa ya. Tapi pastinya panjang. Oke. Panjang soalnya sampai hampir 2,8 M. Bahkan mungkin Masya bisa Allah. lebih ya. Iya, iya. Gitu. Dan yang menariknya apa, Nadira? Apa, Kang? Pakai kocek sendiri. Iya, Masya Allah. Nah, saya ini banyak sebetulnya yang ingin ditanyakan sama Pak Joko ini. Pertama nih, saya itu pengen tahu Pak, kalau Pak Joko ini kan tidak serta-merta langsung sukses begini ya. Bapak sebagai apa namanya pengusaha. Sebagai manusia lah ya. Sebagai manusia ya pasti ya. Sebagai pengusaha, Bapak itu udah sukses, propertinya di mana-mana. Ada pesantren juga ya. Nah, apa Bapak itu langsung tiba-tiba lahir udah kaya Pak atau gimana sih Pak ceritanya? Saya ya dari orang yang terlahir dari keluarga tidak mampu. Nah itu dia tuh, saya ingin tahu tuh Pak. Jadi lahir dari keluarga tidak mampu, tidak mampu. digerobokan ya? Gerobokan. Saya di SD-nya juga tidurnya di masjid. Waktu SMP sekolah itu juga ngenger kalau orang Jawa bilang. Ngenger tuh numpang. Oh, numpang. Jadi sekolah sambil numpang, sambil kadang-kadang ya membantu pekerjaan dan sebagainya. Seperti itu di pesantren. Pesantren pun juga pesantren yang Hobongan, tidurnya di hobongan. lantai dan sebagainya yang seperti itu. Semuanya sama-sama. Jadi Bapak itu memang berjuang dari nol ya. Dan kemudian apa yang Bapak lakukan di dalam usaha itu sampai kemudian ada titik terang mendapatkan sebuah usaha yang bagus itu? Ya, kalau saya meyakini bahwa kita ini bisa menjadi sesuai dengan cita-cita itu, saya mendapatkan inspirasi ketika saya masih di Madrasah Sanawiyah kelas 2. Saya bisa ingat betul walaupun itu puluhan tahun. Karena Pak itu yang menginspirasi saya, yang menyatukan hati saya bisa jadi seseorang. Saya bisa kaya. Nah, ini kasarnya begitulah ya. Gitu. Itu adalah pada saat satu upacara di Sanawiyah itu kepala sekolahnya namanya Pak Mujahid dan dia kebetulan tidak masuk, digantikan wakil kepala sekolahnya. Itu jam 10 pagi kita di upacara di situ. Salah satu yang diarahannya adalah kalian semuanya harus punya cita-cita. Karena udhu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Nah, saya yang secara latar belakang, bukan latar belakang, saat itu jalannya yang kita tempuh memang lagi susah. Itu oh iya ya. Dan itu betul-betul tertanam dan hidup terus gitu keyakinan seperti itu. Itu dia. Ini penting sekali. Ini berarti Bapak ini memang apa namanya terinspirasinya oleh tadi sebuah ayat yang kalau Nadira tahu ud'uni astajib lakum tadi yang dibacakan oleh Bapak Joko. Itu sebetulnya menegaskan bahwa berdoalah akan aku ijabah Allah. Jadi berdoalah kepada aku dan akan aku ijabah. Artinya doa itu akan membuat orang yang takut menjadi berani. Orang yang putus harap menjadi punya harapan. Orang yang pesimis menjadi optimis. Nah ini penting, poin yang penting sekali nih. Alhamdulillah nih Bapak bisa sharing. Dan yang saya ingin tegaskan apa? Mandala ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Iya. Jadi tadi tuh di Sanawiyah itu Bapak dikasih satu apa namanya nasihat yang menginspirasi. Allahu Akbar itu nggak putus-putus tuh ya buat guru-guru kita itu. Gitu. Kenapa Nadira? Ini Kang teman saya telepon terus dari tadi si Boim. Ini dari tadi memang kita lagi ngobrol, ini saya juga sampai distract ada apa sih gitu. Sebentar ya, Kang Joko saya tinggal dulu ya. Mangga. Ya. Permisi. Ya. Ya gitulah Pak ya. Saya tuh cemburu sama Bapak itu. Ketika mendengar Bapak membuat jalan, ya Allah, setiap orang yang mengambil jalan tersebut, mengambil manfaat dari jalan tersebut, mengalirlah kemudian pahala untuk kita yang membangunnya kan.
Itu terinspirasi dari mana itu sebetulnya Pak? Atau bikin aja karena memang masyarakat membutuhkan dulu ya? Iya, kalau yang pertama, kedua itu memang di situ membutuhkan gitu ya. Kemudian kalau yang di Gerobogan itu sebenarnya di bawah 2010 kita sudah biasa melakukan itu, hanya saja bentuknya adalah setiap tahun itu kalau mau pulang kampung itu kan jalannya jelek banget. Kita hanya mengirim batu pasir untuk diratakan sehingga setidaknya bisa digunakan. Oh iya. Nah, yang menariknya gini Pak, biasanya orang-orang itu kalau yang crazy rich gitu, yang memang sudah sukses, itu kan biasanya flexing Pak. Menurut Bapak gimana sih masalah flexing itu Pak? Pamer flexing itu kejadian saya disebut netizen crazy rich Gerobogan itu sebenarnya membuat kita juga was-was. Crazy rich Gerobogan ya Bapak? Ya, karena pada saat itu sudah mulai viral, itu banyak crazy rich itu kan sedang bermasalah. Ya. Bermasalah secara hukum. Ada kita sebutlah Indra Kent, terus Doni Salmanan pada saat itu. Jadi kita juga jadi bingung, wah gimana ini, kita ini nggak, ya membangun itu juga kita nggak pernah bikin pengumuman, nggak pernah ada menyampaikan ke wartawan. Khusus Cuman barangnya kan gede, kelihatan kan, jalannya kan 1,9 kilo, dan ya batunya kan seperti itu. Jadi itulah sempat kita juga grogi juga. Boim, kamu tuh ngapain sih teleponin aku terus? Gak enak tahu sama Kang Erik, dia lagi ada tamu. Aku butuh duit, Nat. Buat apa? Tagihan pinjaman online aku udah jatuh tempo, udah lewat semua. Astagfirullahaladzim, Boim. Makanya bergaya tuh gak usah diturutin terus, jadi kayak gini kan. Ya makanya aku juga sekarang lagi nyari kerja. Kamu bantu aku juga ya, cariin aku kerjaan. Aku gak bisa janji, tapi kita coba dulu aja ke atasan aku yuk. Hah? Sekarang? Iya, masa besok? Udah buruan yuk. Dipersembahkan oleh Ada apa lagi ini Permisi, Nadira? Kang, Orang lagi Pak Joko. Ini ngobrol. teman saya, Kang, yang dari tadi telepon. Oh, ini yang telepon tadi teman Nadira. Pak. Dia mau minta pekerjaan katanya. Saya kayaknya tadi lihat. Silakan dulu. Ini saya tadi lihat. Apa dia mau minta kerjaan? Iya, mau minta kerjaan. Masa katanya. minta kerjaan? Tadi saya lihat kan, tadi saya lagi ngafe tuh ya. Ketika saya mau pulang saya lihat, dia ini orang kaya. Agak-agak heboh tadi di kafe itu, saya lihat dulu sebentar. Oh ini nih, anak-anak yang kaya-kaya yang kemudian seringkali yang kita sebut flexing tadi Pak Joko. Ya tadi kan dia ada di situ kan? Cuman konten, Pak. Ginilah, saya tuh suka pengen bicara Pak Joko sama anak-anak itu. Kalau memang dia kaum the have ya, maksudnya ya ada rezeki, ada fasilitas, mungkin dari orang tua atau pekerjaannya bagus. Itu tuh ya jangan kemudian flexing dengan cara yang negatif tadi, hanya memamerkan untuk dapat status ya kan, supaya viral, dapat followers gitu. Sudah kalau dapat rezeki yang banyak, udah saya kira sih dimanfaatkan. Nih kayak Bapak nih Pak Joko ya, ini siapa Boim ya, harus belajar dari Pak Joko. Pak Joko ini membangun jalan, punya perusahaan properti dan lain-lain, tapi tahu hadu, nggak kemudian tadi flexing dan lain-lain nih. Contohnya Pak Joko nih. Iya, Pak. Dimarahin tuh sama Pak Joko. Jangan kayak gitu kamu, Boim. Ya, ini saya lagi ngobrol itu sama Pak Joko. Tadi bahkan saya bicara, Pak, setelah Bapak tadi sukses dan lain-lain, bahkan Bapak tuh saya dengar kan membangun pesantren juga. Ya iya kan Pak ya? Iya. Ada ya Pak. Di mana tuh Pak?
di Cicalengka. Kalau yang memang kita bangun di tanah kita sendiri dan kita bangun semuanya, itu di Cicalengka. Di Cicalengka, ya. Tapi kalau kita support pesantren pastinya banyak. Pastinya banyak ya. Ya itulah. Nah, ini bahkan yang seperti ini saya ingin syiarkan, Nadira, ya. Jadi bukan kemudian jadi ria, jadi pengen dapat saya enggak, tapi disiarkan, dipublikasikan agar supaya orang terinspirasi dan ikut dalam kebaikan ini gitu, ya. Nah, kalau flexing itu kalau kan ini sebetulnya lebih ke negatif ya, Pak ya. Jadi banyak yang membuat kadang-kadang ini mohon maaf ya kan kalau Mas ini dia flexing juga dia punya. Kadang-kadang orang suka flexing padahal bukan punya dia, Pak. Padahal Suka ada yang pakai pinjol juga loh. nah, Kang. flexing padahal pinjol kan gitu. Saya emang orang punya, Pak. Punya Punya masalah. Kamu punya masalah apa, Boy? Nah, saya butuh kerjaan, Pak. Lah, butuh kerjaan orang tadi emas dan lain-lain. Ya, justru karena Menghibur diri. Gitu. iya, Pak. Sebenarnya saya mencoba untuk menghibur diri. Tagihan pinjaman online saya lumayan banyak, Pak. Kan Kang Ya baru Allah, kita ya bahas. Rob, Kang. astagfirullah. Masya Allah. Nih, ini nih Pak, gimana nih menurut Bapak nih? Ya, sebenarnya begini. Hmm. Hidup ini kan tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Hmm. Tapi bukan hidup itu yang kita permasalahkan. Kita mau hidup seperti apa? Nah, kita mau hidup seperti apa? Cara untuk menjalani hidup seperti apa? Itu loh. Karena orang kaya ya. Iya, Pak. Saya pernah tadi kita cerita mengenai satu episode saya mengikuti upacara, mendapat upacara, inspirasi. dapat nasihat. Nah, kalau boleh nih ya, Ya. yang kita lakukan itu sederhana sebenarnya. Ya. Sederhana. Apa itu? Yang pertama, masih punya orang tua. Alhamdulillah masih utuh. Nah, Nah, Masih masih komplit. utuh, masih kunci komplit. sukses itu hanya 3. Pak. Ya, ya. Yang pertama adalah lakukan yang terbaik kepada orang tua, maka yang terbaik dalam hidup dikasih sama Allah. Nah, tuh. Birrul walidain, berbakti pada orang tua. Yang kedua, niatkan memberi, maka akan dikasih. Sodako. Berlipat kan. Yang ketiga, rajin aja, maka kita menjadi raja atas diri kita sendiri. Nah, Tuh, Bu. Pak Ida Farokta Fangsob, sungguh-sungguh tuh dalam melakukan seluruh kegiatan-kegiatan baik. Tapi ini bukan ngasih nasihat. Iya, Pak. Saya cerita yang saya alami. Tuh, lihat Bapak tuh saking tawadunya begitu. Yang saya sampaikan adalah yang saya kerjakan, bukan sesuatu yang saya akan. Enggak. Ada satu kisah lagi nih. Dulu kan saya pernah kerja di bank Ya, dan suka lewat jalan Cilaki, ya, ya. sekitar Taman Cilaki Oh, Bandung. Cilaki Bandung. Bukan perempuan berarti, Pak ya. Iya, iya. Cilaki. Acik laki. Itu deket di situ gitu. Lucu loh, Pak Joko. Kayaknya saya cilaka, Pak, duduk sebelah Bapak. Cilaka. Cilaki, cilaka. Iya, nih, Pak. Terus Pak, gimana Pak? Kalau Cilaka tuh sebelahnya Cidera. Oh iya benar. Cedera ya. Mungkin ada masukan dari Cimahi. Sampai nih, Cini. Ayo. Oke. Jadi ada satu kisah lagi, dan ini terkait dengan apa yang kita tanamkan hati, apa yang kita tanamkan dalam pikiran. Tahun 2000-an saya masih jadi karyawan dan staf di sebuah perbankan. Ya. Kita suka lewat di daerah Taman Cilaki itu, di situ ada Jalan Citaruk, ada sebuah gedung perbankan. Ya. Kita masih kerja dong, gajinya 2 juta dong. Ya dulu ya, tahun berapa Ya, tuh Pak? 2000-an. Tahun 2000-an ya. Ya. Waktu saya kerja di bank itu, saya itu sambil jualan taplak meja celana jeans. ODP bayangin. Ya. ODP itu Officer Development Program, bahasanya kayak akabrinya Polri atau tentara gitu. Ya. Tapi saya melakukan itu. Tapi oke lah, karena tadi nawaitunya pengen memberi gitu. Ya. Saya suka lewat di situ dan lihat kantor itu. Saya itu nggak mengucapkan, Ya. hanya membatin. Oh gitu Pak. Hanya membatin. Membatin kita tuh asik juga ya kalau punya kantor di daerah sini. Oh, Itu ya, di hanya daerah membatin, situ ya. hanya Iya, membatin, iya, hanya iya. membatin. Di hati ya, di hati. Dan karena apa? Secara logikanya itu nggak mungkin nyampe gaji saya 2 juta, masa bisa boro-boro bikin kantor, beli rumah di situ juga nggak mungkin. Tapi makanya Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Hidup kita juga sesuai dengan prasangka kita. Makanya hati-hati yang
dalam memasukkan di hati kita, Ya. pikiran kita itu. Ya. Saya setuju Nah, sama Bapak loh Pak. cuman- Karena setiap saya ngajuin pinjol, nih saya pasti di approve nih. Saya Beda, pasti itu beda konteksnya. Kang, Akhirnya setiap Kang, pinjol aku di approve Pak. Ya akhirnya begini Pak, sulit Pak. Kang kasih tahu deh Kang. Boim, Iya Pak. yang namanya hutang memang diperbolehkan untuk sesuatu hal yang penting. Tapi jangan lupa, yang namanya hutang itu harus diselesaikan. Iya betul, bahkan orang yang mati syahid sekalipun, itu dihapus semuanya, iladain katanya. Kecuali apa? Kecuali hutang. Wow. Oh, kebayang nggak? Yang syahid, para syuhada dihapus semuanya, kecuali apa kata Allah? Hutang. Makanya jangan sembarangan berhutang. Ya. Saya kapok Pak, minjem online Pak. Nah iya, jangan lagi sudah lah, online. Udah, cari kerja. Saya mau pinjem offline aja Pak. Nah, kan tetap. Mungkin Bapak ada 100 biar silaturahmi tidak terputus Pak. Kita sama-sama tamu di sini ya, hati ya. Mungkin Bapak ada 100 agar supaya silaturahim tidak terputus. Nah, kan? Iya maksudnya ditagih Ngawur mulu, kan, Im. kan? 100 yang kemarin mana, Im? Itu kan silaturahmi, Pak Ustadz. Udah ah, Boim, saya mau bicara lagi sama Pak Joko. Tadi ada yang menarik sekali, Nadira. Pak Joko bisa ceritain sedikit nih Pak Joko. Ikhtiar optimalnya tadi itu gimana tuh? Jadi begini, ada quote saya Nah. yang berlaku di internal perusahaan itu. Hanya yang berjalan yang akan sampai. Wah, itu quote pesantren tuh. Jadi kalau kita nggak pernah mau berjalan, boro-boro sampai. Ya kita akan punya problem selama terus karena apa? Kita nggak punya keinginan, nggak punya keyakinan, bahkan kita nggak punya tekad. Dengerin Nadira. Tuh. Iya, buat saya buat. Barang siapa yang berjalan Mansarol. Iya. Siapa Al Darbi, dia akan datang, Akan akan nyampe. Siapa yang move on, itu yang Beda. itu Nadira. Ada manjada, wajada, gitu. Tidak ada yang susah ketika sudah dikerjakan. Betul. Jadi kalau kita nggak pernah mensegerakan yang baik, tadi kan saya bilang kebaikan itu harus dipaksakan. Tuh. Ketika dipaksakan, salah satunya segera melangkah, Iya. segera move on, online, offline. Kembali ke situ. Saya jadi ikut-ikutan ini nggak benar ini. Jadi Tapi siapa pinjaman tahu offline. makanya Pak Joko atau enggak Kang Ya. Erik mau ngasih kerjaan. Iya, Siapa Pak. tahu lagi butuh Saya pegawai. Udah nanti Kasihan ikut bareng tuh, sama Pak. saya aja, kita ngobrol di luar lah. Nah tuh, Iya. ikut di luar. Atau gini, serius nggak mau kerja? Iya, Pak. Saya udah kapok, Pak. Kalau mau kerja sama Pak Joko, ikut ke Bandung tuh. Bandung. Ya, saya sih kerjaan apa aja, Pak. Oke. Sekarang yang penting gajinya di atas 50 juta, Pak. Nah, itu dia. Tadi Pak Joko bilang step by step. Astagfirullahaladzim. Semuanya itu harus mengikuti apa namanya proses. Insya Allah nanti bisa dapat 50 juta. Kenapa enggak? Betul nggak? Betul. Tapi harus dilihat dulu keseriusannya. Serius nggak bekerja? Sebulan toh itu. Sebulan, Pak. Gampang. Jadi patung di depan kantor saya. Nah. Mau tuh 50 juta sebulan tuh. 50 juta. 5 juta bro. 50 juta. Sini. Kalau Aku bayarin kamu 20.000 duduk diem aja. Mau nggak? kok 20.000 kan? Udah. Gini, udah. Kalau kamu benar serius mau kerja, Serius, Pak. kerja di sini nih. Salah, nanti Nadira atur deh. Dia bisa kerja apa, coba dilihat. Ya, yang penting harus jujur. Insya Allah, Ya, Pak. harus benar-benar kerjanya serius ya. Supaya nanti insya Allah tuh bisa pinjol-pinjolnya tuh selesai. Amin. Insya Allah, Pak, kalau masalah jujur, saya nggak pernah ngambil barang orang, Pak. Mentok-mentok saya minjem. Tapi nggak balik. Enggak. Sama aja, cuma gimana. Waduh, makasih, Pak. Ya. Kapan saya bisa mulai kerja, Pak? Ya secepatnya aja, secepatnya langsung kerja. Ya, Potong rambut dulu yang rapi. Nah tuh, rambut tuh harus rapi. Ya, nih. Oke, gitu. Bareng kan? Keluar kita? Nah, oke. Ustaz. Sebentar Pak. Saya mau bacain quotes dulu nih. Oke. Ini ada quotes yang saya dikirim tadi by WhatsApp nih. Dan ini berkaitan tadi dengan ini kita apa namanya tema kita Obrolan yang kita, flexing ya. Nah di sini ada quotes dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dunia penuh dengan kesombongan. Jadi tinggalkanlah itu agar tidak menjeratmu. Nah, jadi dunia ini penuh dengan kesombongan. Jadi kamu jangan sombong, jangan ujub gitu, ya. Dan penuh dengan tipu daya. Dan jangan kamu itu menjauhkan dirimu dari Allah karena apa? Karena kesombongan tersebut. Jadi orang yang sombong jauh dari Allah.
Kalau udah jauh dari Allah, jauh dari rezeki dan lain-lain. Orang sombong itu juga tidak sukai sesama sombong. Nggak ada persatuan orang sombong. Oh iya benar. Orang sombong kan Bener dia lagi. sombong. Benar-benar Pak Bener Joko. lagi Pak Joko. Saya juga baru sadar nih. Iya ya. Kok lucu ya? Pantas karyawannya banyak ya. Baik Pak Joko, terima kasih ya. Sip. Terima Terima kasih kasih udah. banyak. Atur nuhun, sehat-sehat semuanya. Lancar terus, Assalamualaikum, Kak. Pak Joko. Terima kasih. Andre Pak Joko nih. Terima kasih banyak. Ya. Pak, saya mau pamit. Mau Ya. Oh. kalian mengasih tahu ibu kalau saya udah diterima kerja sama bapak. Alhamdulillah, Makasih ya, salam Pak. buat ibu ya. Iya. Rambutnya. Iya, Kan Pak. kita bareng kan keluar Iya, ya. Pak. Sampai ketemu Pak. Sukses ya. Amin, Sukses amin, ya. Bapak. Selamat juga. Ya, Oke. ya, Atur nuhun, Insya mangga, Allah, mangga. Pak Joko. Siapa ya. ini saya antar dulu. Kan aku Ya, antar silakan dulu. silakan Anda. Yuk. Ya amanilah Kak, hati-hati jalan. Siap, siap. Ya. Dipersembahkan oleh Ini yang namanya banyak teman, banyak rezeki. Apalagi nih teman sepupunya bos. Bisa masuk kantor. Kok belum pulang? Iya Pak, kebetulan saya lagi nyari motor saya di mana Pak? Iya. Tempat parkiran tuh di sana. Tapi Boim parkirnya di mana? Jangan-jangan bukan di tempat parkir motor lagi. Loh, Bapak mau kemana? Saya lagi buru-buru. Ada janji, ada acara. Ini acara yang tidak termasuk flexing. Ini acara yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Ini acara harus disiarkan, harus dipromosikan, dipublikasikan. Karena ini acara yang membawa manfaat bagi orang yang banyak. Acara apa pengen tahu? Oh iya acara. Ini acara bersih-bersih, Win. Jadi semua orang yang peduli kebersihan, mereka itu bersih-bersih masjid dan lain-lain tuh. Gerakan masjid bersih bukan Pak? Kok tahu itu? Ih, bener berarti. Iya, soalnya teman saya beberapa hari yang lalu ngajakin saya untuk ke sana, cuman kan saya mau ke sini, Pak. Nah, kumpul sama orang-orang yang soleh begitu. Iya. Jadi kalau misalnya kumpul begitu, ya tentu kita akan banyak melakukan kebaikan. Nah, kalau saya misalnya ikut acara tersebut, saya posting-posting di sosmed gitu, termasuk flexing nggak? Itu bergantung niatnya. Kalau niatnya kita pengen ngajak semua orang untuk terlibat, melakukan hal yang sama, itu kebaikan. Mandala ala khairin kalau itu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, yang ngajak semuanya untuk berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Oh, Bobi banyak pahala tuh, insya Allah kalau orang-orang banyak ikut. Bagus tuh, In. Ayo, Iya. kesana aja tuh, In. Iya. Sekalian. Ya, sebentar Pak, saya nyari motor saya dulu. Iya masalahnya, aduh ya ampun. Tanya security lah. Iya Pak, mari Ya, Pak. ya, langsung ya. Iya makasih ya Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang lain begitu. Nah, istilah flexing sendiri pertama kali digunakan tahun 1899 sebetulnya. Udah lama sekali istilah flexing. Ini digunakan oleh namanya Thorsten Veblen ya, yang di bukunya dengan judul The Theory of the Leisure Class, an Economic Study in the Evolution of Institution. Nah, ini jadi tentang permasalahan flexing sudah lama sekali ya. Jadi secara garis besar begini, flexing itu ada yang kita lihat secara positif dan negatifnya. Positifnya tentu kalau kita lihat betapa ini menjadi satu ajang untuk publikasi, untuk mempromosikan berbagai produk-produk ya, tentunya dari industri dan lain-lain. Tetapi tentu tadi negatifnya apa dari flexing? Negatifnya banyak orang-orang yang akhirnya terjebak di dalam riya, di dalam bagaimana dia meninggikan dirinya tadi ya, bagaimana dia menjadi sum'ah, ingin mendapatkan pujian dari orang, ingin meninggikan statusnya, bahkan menjadi sombong gitu ya. Dan ini yang menjadi sesuatu yang tidak baik. Saya ingin mengangkat sebuah kisah ya, ada Mus'ab bin Umair ya, dulu di zaman Rasulullah SAW. Nah, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya. Kalau kita lihat nih kayak Kardashian Boys ya di zaman sekarang itu ya, kaya raya sekali.
tetapi kita lihat betapa dia memilih jalan yang betul-betul tawadu gitu. Bahkan ya ada, kalau kata Rasulullah SAW itu ma ra'aitu bi Makkah ahadun ahsana limatan wala arraqu khulatan wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair. Aku tidak pernah melihat seseorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya dan paling banyak kenikmatannya selain Mus'ab bin Umair. Nah, tetapi sahabat Mus'ab bin Umair ini kalau kita tahu di akhirnya beliau itu meninggal ya syahid dengan cara yang sangat memprihatinkan. Bahkan itu kain kafannya saja tidak cukup untuk menutupi seluruh badannya gitu. Nah, kalau kita lihat seseorang yang layak untuk flexing, layak untuk kemudian pamer dengan segala fasilitasnya, justru memilih jalan yang tawadu. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya ya wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya tipu daya saja. Ya, kehidupan dunia ini hanya permainan saja. Jadi jangan sampai kita terjebak untuk apa? Untuk masuk mencintai dunia. Karenanya kalau kata Rasulullah SAW, dunia itu dalam genggaman, jangan dimasukkan dalam hati. Karenanya apa yang harusnya dalam hati? Ya hanya la ilaha illallah. Karenanya mari kita jauhi segala sesuatu yang menuju kesombongan, menuju flexing, menuju riya, al-hakumut takasur, bermegah-megahan dan lain-lain. Kita masuk ke dalam kehidupan yang insya Allah mendatangkan manfaat. Dengan apa? Dengan khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling membawa manfaat bagi manusia yang lainnya. Alhamdulillah ya, karenanya tidak ada yang lebih baik sebetulnya dari saya yang berbicara ataupun semua yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Metro TV. Dipersembahkan oleh